Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Udatul Amalia, NIM 1702126. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian dari hasil yang telah saya dapatkan. Nah, judul yang saya ambil yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Langsung saja, yang pertama pendahuluan. Penyebaran virus corona telah tersebar ke seluruh belahan dunia dan berdampak pada perekonomian Indonesia, baik dari segi perdagangan, investasi, maupun pariwisata. Meskipun perdagangan memiliki kontribusi terbesar kedua untuk perpajakan, penerimaan pajak dari sektor perdagangan juga mengalami penurunan. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, karena Cina adalah importir minyak mentah terbesar, ekspor migas dan non-migas mengalami penurunan. Selain itu, meski Cina menjadi sentra produksi komoditas dunia, penyebaran virus corona telah membuat output Cina turun. Indonesia juga sangat bergantung pada bahan baku dari Cina, terutama bahan baku plastik, bahan baku tekstil, komponen elektronik, komputer, dan furniture. Virus corona juga berdampak pada investasi karena masyarakat lebih berhati-hati saat membeli barang atau berinvestasi. Virus corona juga mempengaruhi perkiraan pasar karena rantai pasokan yang tidak jelas atau asumsi pasar yang berubah. Investor dapat menunda investasi. Nah, Indonesia termasuk salah satu negara yang melarang perjalanan ke luar negeri untuk menekankan penyebaran virus corona. Larangan ini tentu saja menyebabkan banyak maskapai penerbangan yang membatalkan penerbangannya, dan beberapa maskapai terbang terpaksa tetap beroperasi meski sebagian kursinya kosong. Akibat dari maraknya penyebaran virus corona ini, banyak konsumen yang menunda pemesanan tiket liburan. Kemudian dari sektor pendukung pariwisata seperti hotel, restoran, dan perusahaan retail juga terkena dampak virus corona. Tingkat hunian hotel turun hingga 40% yang berdampak pada kelangsungan bisnis hotel. Kekurangan wisatawan juga berdampak pada restoran atau restoran yang sebagian besar konsumennya adalah wisatawan. Pelemahan pariwisata juga berdampak pada industri retail. Nah, wilayah yang paling berpengaruh oleh sektor retail adalah Manado, Bali, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Medan, dan Jakarta. Karena kota-kota tersebut merupakan kota-kota pariwisata terbesar yang banyak didatangi oleh para wisatawan. Kemudian penyebaran virus corona juga berdampak pada industri investasi perdagangan, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, dan juga karena turis yang sampai di tempat tujuan biasanya membeli oleh-oleh. Jika jumlah wisatawan lebih sedikit, maka omset UKM akan lebih menurun. Nah, di sini dampak ekonomi dari penyebaran virus COVID ini tentu saja berpengaruh kepada UMKM gitu ya. Nah, alasan saya mengatakan judul ini adalah karena dengan adanya COVID-19 ini, negara Indonesia kini mengalami keadaan tersebut yang menyebabkan perekonomian Indonesia menurun secara signifikan sebesar 5% di skala bidang, termasuk kesehatan, perdagangan dan investasi, pariwisata, UMKM, baik yang kecil maupun menengah. Bisnis perusahaan dan industri atau retail, pemasaran mencakup semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang langsung ke konsumen. Berdasarkan uraian di atas, maka saya terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, di sini metode yang saya lakukan yakni menggunakan studi pusaka, atau dalam artian dalam proses pengumpulan datanya itu tidak perlu terjun langsung ke lapangan, tetapi menggunakan berbagai bahan referensi untuk menunjang penelitian. Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian kualitatif yang diartikan sebagai prosedur sistematik, metode yang disepakati oleh suatu komunitas ilmiah untuk mengungkap suatu makna subjektif. Nah, teknik pengumpulan data yang saya lakukan dengan mengidentifikasi tema atau wacana dari buku-buku, makalah, atau artikel majalah, jurnal dari hasil penelitian sebelum-sebelumnya, atau melalui web, atau juga data yang diambil dari informasi lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian. Selanjutnya, sistem perekonomian Indonesia adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki baik pada individu maupun organisasi di negara tersebut. Tetapi semenjak adanya pandemi ini, negara memiliki krisis ekonomi yang diperkirakan menjadi lemah dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, menurut penuturan Menteri Keuangan, bahwa pertumbuhan ekonomi bisa tertekan hingga level 2,5% hingga 0%.
Hal itu bisa terjadi ketika tidak dilakukan strategi pencegahan yang baik dan tepat untuk mengatasi hal tersebut. Dan saat ini negara telah menambahkan intensif untuk petugas kesehatan sebesar 20% dan juga jumlah bidang kesehatan sebesar 0,1 triliun. Dan pada saat ini tentunya banyak menjadi perhatian bagi ekonomi global pada saat ini termasuk negara ASEAN. Nah, karena COVID-19 ini, kestabilan perekonomian global sangat terancam, termasuk ekonomi nasional yang juga mengalami dampak dari COVID-19 ini. Nah, karena itu, dalam rapat yang disampaikan oleh Gubernur Bank dan para Menteri Keuangan se-ASEAN yang membicarakan strategi-strategi penanganan, disampaikan juga bagaimana mencari vitamin atau obat-obatan untuk mencegah COVID-19 ini. Tetapi sampai saat ini belum ditemukan obat untuk COVID-19 tersebut. Nah, kesimpulan yang diambil bahwa tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memahami dampak COVID terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih efektif dibandingkan dengan berbagai alternatif penanganan pandemi COVID-19. Misalnya melalui pembatasan sosial berskala besar yang efektif untuk menekan dan program intensif yang kuat dan langkah-langkah stimulus fiskal. Hasil analisis menyimpulkan bahwa memang benar dibandingkan program intervensi minimal, tindakan intervensi yang kuat untuk meminimalkan penyebaran virus COVID dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi lebih parah. Namun, kesimpulan ini hanya didasarkan pada variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi tentunya bukan satu-satunya faktor ekonomi yang penting dalam analisis ekonomi. Kedua, kesimpulan yang dapat ditarik berbeda dalam situasi jangka panjang dengan intervensi yang minimal. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang mungkin akan lebih tertekan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kerugian ekonomi yang disebabkan oleh strategi intervensi yang kuat atau efek penghambatannya jauh lebih rendah daripada kerugian ekonomi yang disebabkan oleh intervensi minimal. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.